dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat, agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Semua suku bangsa muliakan Tuhan-Mu. Semua suku bangsa agungkan Tuhan-Mu. Besar kasih setianya kepada umatnya, serta kemurahannya kekal selamanya. Marilah mendengar hukum Tuhan di ibadah akhir tahun 31 Desember 2024, yaitu Yesaya pasal 55 ayat 12. Sungguh kamu akan berangkat dengan sukacita dan akan dihantarkan dengan damai. Gunung-gunung serta bukit-bukit akan bergembira dan bersorak-sorai di depanmu. Dan segala pohon-pohon di padang akan bertepuk tangan. Demikianlah hukum Tuhan. Mari kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Sujud menyembah padamu,
Marilah kita mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Sepanjang tahun 2024 ini, kami menyaksikan pertolongan-Mu di dalam hidup kami, ya Tuhan. Namun kami terkadang tidak mensyukuri, bahkan cepat melupakan pertolongan-Mu, serta menutup mata dan hati untuk menolong sesama yang mengalami kekerasan, ketidakadilan, kemiskinan, dan kedukaan. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ya Tuhan Allah, firman-Mu mengajarkan kami supaya memuliakan Engkau selama-lamanya. Namun kami menyadari bahwa perintah itu tidak kami laksanakan dengan sungguh-sungguh. Kami justru merusak kemuliaan-Mu melalui eksploitasi alam sehingga mengakibatkan terjadi bencana alam dan perubahan iklim. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan malam ini di ibadah akhir tahun 31 Desember 2024 dari 1 Petrus pasal 5 dimulai ayat 6 sampai ayat 11. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya.
Amin. Kita bernyanyi. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Yesus yang menolongmu, selamatlah. Imanmu semakin teduh, pengharapanmu penuh. Yesus dalam hidupmu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Dia jaga jiwamu, selamatlah. Hidup perbuatannya dalam kasih sayangnya. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Selamatlah jiwamu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Kan bersinar bagimu bintang pengharapanmu. Bila Yesus sertamu, selamatlah. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman untuk kita. Nomor 1, ibadah kita sore ini adalah ibadah akhir tahun 2024 dan menyambut tahun baru 2025. Yang kedua, setelah pengumuman ini kita akan mendengar brief dan laporan keuangan gereja kita di tahun 2024 ini. Yang ketiga, pada pukul 00 WIB diminta agar semua jemaat melakukan ibadah keluarga, tutup tahun dan buka tahun. Acara ibadah boleh kita ambil dari sintua WIB kita masing-masing. Khusus jemaat Perserahan boleh mengambil di sekretariat gereja kita. Yang keempat, pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 adalah tahun baru. Gereja kita akan melakukan ibadah selayaknya ibadah minggu biasa. Berbahasa Batak, masuk pukul 10 WIB. Marilah kita berela hati mengikuti acara ibadah tersebut. Pembacaan berih Uria. Shalom, jemaat yang dikasihi Kristus. Dalam ibadah di akhir tahun 2024 ini, sebagaimana ditradisikan oleh gereja kita juga akan mendengarkan berita pelayanan atau berih dalam hal untuk menggugah kita semakin mengenal penyertaan dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita dan gerejanya.
Untuk itu izinkan kami membacakan sebagian dari poin-poin yang sudah ada di cetakan Berita Jujur Tahun HKBP Cijantung di tahun 2024 ini. Pendahuluan, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Bapa yang Maha Baik. Dia telah menuntun perjalanan hidup kita sepanjang 1 tahun ini, sehingga kita bisa sampai di penghujung tahun 2024 ini. Tidak berapa lama lagi, dalam hitungan jam kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Dalam rasa syukur kepada Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja dan Roh Kudus, kini kita mencoba menelusuri perjalanan gerejanya HKBP Cijantung ini dalam kurun waktu 1 tahun, yaitu dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember 2024 ini. Dalam ucapan syukur melalui berih ini, kita juga mau mengevaluasi baik diri kita maupun segala bentuk pekerjaan yang sudah kita lakukan, terutama dalam persekutuan, kesaksian dan pelayanan di gereja HKBP Cijantung, agar kita dapat semakin meningkatkannya pada tahun-tahun yang akan dianugerahkan Tuhan kepada kita, demi pertumbuhan spiritualitas kita yang semakin dewasa, terutama di tengah-tengah kondisi yang sedang kita hadapi bersama, baik secara lokal, regional, nasional, dan dunia global. Untuk itu marilah kita mencermati setiap perbuatan-perbuatan Tuhan selama 1 tahun ini melalui berih ini, agar rasa syukur kita kepada Allah Bapa, Tuhan kita, semakin sungguh dan bersemangat untuk semakin memperbaiki diri ke depan agar semakin menggelora. Di tahun 2024 ini HKBP menetapkan orientasi pelayanannya sebagai tahun oikumene inklusif. Di dalam terang tema, HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, yang dikutip dari Injil Matius pasal 5 ayat 45. Dengan itu di tahun 2024 ini HKBP Cijantung pun melaksanakan seluruh pelayanannya diterangi oleh terang aras tahun oikumene inklusif tersebut. Sepanjang tahun 2024 ini HKBP Cijantung merasakan begitu besar pertolongan Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja dalam melaksanakan program pelayanannya. Tentu demikian jugalah dalam perjalanan kehidupan seluruh warga jemaat secara khusus HKBP Cijantung ini. Dari banyak hal yang telah diizinkan Tuhan kita kerjakan sepanjang tahun 2024 ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati sebagai wujud pengucapan syukur kita, sekaligus menjadi pendorong bagi kita untuk semakin giat dalam pekerjaan Tuhan pada tahun-tahun yang akan datang. Jika kita mencatatkan semuanya, tentu tidak hanya setipis ini, tapi kita melihat beberapa hal, dan itulah yang akan membuat kita dapat merasakan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kegiatan pelayanan HKBP Cijantung di tahun 2024 yang kami catatkan dalam berih ini, pertama perihal pelayanan umum. Di tahun 2024 ini selain bentuk-bentuk pelayanan umum persekutuan jemaat yang sudah berjalan, ada beberapa bentuk pelayanan yang kita semakin kembangkan. Pertama, perihal pelaksanaan kegiatan umum HKBP. Di tahun ini HKBP Cijantung turut ambil bagian dalam pelaksanaan program hukum HKBP, yaitu menjadi tuan dan nyonya rumah pelaksanaan sosialisasi transformasi HKBP yang dilaksanakan oleh tim transformasi HKBP dan juga sosialisasi database aset HKBP yang dilaksanakan oleh tim BPSK HKBP. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024. Yang kedua, HKBP Cijantung juga menjadi tuan dan nyonya rumah Konven Pelayan Penuh Waktu HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 4 November 2024 bersama-sama dengan 5 resort yang lain. Kita bersyukur kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Yang ketiga, kegiatan umum HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, yaitu pelaksanaan turnamen catur Persekutuan AMA HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2024. Turnamen catur Persekutuan AMA ini diikuti oleh 134 AMA se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Kegiatan ini diketuai oleh Amang Dr. Binsan Simorangkir sekaligus sebagai Ketua Umum Persekutuan AMA Distrik beserta pengurus AMA lainnya.
Melalui BRI ini kita sampaikan terima kasih kepada Seksi AMA HKBC Jantung yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut dengan sangat baik. Dan melalui BRI ini pun kita menyampaikan secara khusus terima kasih kepada HKBC Jantung yang terus terbuka dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan HKBP di tingkat pusat maupun distrik. Bagian B, kegiatan tahun Oikumene inklusif HKBC Jantung. Sebagaimana telah ditetapkan oleh HKBP bahwa tahun 2004 ini adalah tahun Oikumene inklusif dengan melaksanakan berbagai program kegiatan yang sudah ditetapkan HKBP. Maka HKBC Jantung turut ambil bagian dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk mewujudkan pelaksanaannya maka telah dibentuk kepanitiaan tahun Oikumene inklusif dan pesta gotilan HKBC Jantung 2024. Kepanitiaan itu diketuai oleh Inang Nyonya DP Pasaribu Boru Pakpahan yang sekaligus menjadi Ketua Seksi Paropuan HKBP Cijantung 2024-2026. Kita sangat bersyukur atas kinerja panitia yang sangat bersungguh-sungguh sehingga berbagai program kegiatan dapat dilaksanakan. Kita berharap kegiatan-kegiatan itu menghasilkan buah yang menjadikan seluruh jemaat semakin solid, semakin sehati sepikir, dan bergandengan tangan dalam semangat kesatuan untuk mengembangkan persekutuan kesaksian dan pelayanan sosial pada masa yang akan datang. Maka melalui BRI ini kita menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang sudah merancang dan melaksanakan kegiatan dengan sangat baik. Demikian juga kepada seluruh jemaat yang dengan sangat antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan tahun Oikumene inklusif dan pesta gotilon yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024. Dan dari hasil kegiatan tahun Oikumene inklusif dan pesta gotilon tahun 2024 sudah diserahkan dalam hasil dana untuk menopang seluruh kegiatan pelayanan HKBP Jantung tahun 2024. Kegiatan yang ketiga yang kita lakukan yaitu ibadah minggu siang sekolah minggu. Melihat perbandingan jumlah kehadiran anak-anak sekolah minggu dalam ibadah sekolah minggu dibandingkan jumlah mereka dalam statistik, dan kemudian setelah mencari tahu penyebabnya, maka diputuskan bahwa di tahun 2004 ini dilakukan penambahan ibadah sekolah minggu yang dilakukan pada ibadah siang. Dan mulai hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, HKBP Cijantung sudah melaksanakan ibadah sekolah minggu, menambah ibadah yang sudah ada sebelumnya, yaitu ibadah pukul 9 WIB. Dengan pelaksanaan ibadah sekolah minggu pukul 9 WIB, kita sangat bersyukur karena pertambahan jumlah kehadiran anak-anak sekolah minggu sangat signifikan. Kita berterima kasih kepada Dewan Koinonia, seksi sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga pendamping sekolah minggu yang mulai tahun 2004 ini kita bentuk, yang dengan sangat cepat dan bersungguh-sungguh merancang, mempersiapkan dan melaksanakan program tersebut. Kiranya di tahun 2025 pelayanan kepada sekolah minggu dapat semakin dikembangkan dan disempurnakan. Yang keempat, perihal pelayanan Natal sekolah minggu HKBP Jantung. Setelah beberapa lama menjadi kerinduan jemaat HKBP Jantung, secara khusus anak-anak sekolah minggu dalam pelaksanaan Natal, maka di tahun 2004 ini Natal sekolah minggu HKBP Jantung sudah dilaksanakan di dalam gedung gereja ini. Tentu ini menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan untuk menanamkan kecintaan mereka terhadap gereja sejak masa kanak-kanak. Karena sepanjang tahun dalam kegiatan sekolah minggu, setiap minggu mereka hanya ditempatkan di ruang gedung serbaguna dan ruangan-ruangan pelayanan ibadah lainnya. Kita sangat bersyukur kegiatan tersebut berjalan dengan sangat tertib, nyaman mulai dari persiapan sampai setelah selesai kegiatan. Kiranya kegiatan ini akan terus dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang. Tentang jadwal Natal itu bisa kita lihat nanti di kertas yang sudah dibagikan. Pelaksanaan ibadah jemaat berkebutuhan khusus. Maka pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 telah dimulai ibadah jemaat berkebutuhan khusus dan dilaksanakan setiap 1 kali 2 minggu saat ini. Pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 telah dilaksanakan juga peneguhan sidi
kepada 4 orang jemaat yang berkebutuhan khusus. Dan salah satu dari yang 4 itu adalah warga jemaat yang datang dari HKBP Cibubur. Pada saat itu sekaligus dilaksanakan juga perayaan Natal keluarga jemaat berkebutuhan khusus. Dan sampai saat ini ada 19 orang jemaat berkebutuhan khusus yang dilayani oleh 16 orang. Di sana terketik 15 orang, 16 orang pelayan jemaat berkebutuhan khusus, yaitu Veronica Boru Pangaribuan, Lili Boru Manihuruk, Maria Boru Simanjuntak, Elizabeth Boru Simandulang, Helfrida Boru Situmorang, Romondang Boru Sitanggang, Melenia Boru Sialagan, Samuel Nabi Tupulu, Elsa Siregar, Ruth Silaban, Iren Boru Sihite, Anggi Jelita Sari Putri Boru Silaban, Juwita Boru Sihaloho, Reneri Sitorus, dan Amel Boru Situmorang. Ini rata-rata adalah jemaat Naposo Bulung kita. Melalui beri ini kita sampaikan terima kasih kepada tim yang telah mempersembahkan dirinya dalam pelayanan jemaat yang berkebutuhan khusus. Di tahun 2025 pelayanan ini akan ditangani bersama oleh Dewan Diakonia Seksi Pendidikan. Berikutnya perihal memulai ibadah keluarga week perserahan. Di HKBP Cijantung ada persekutuan week yang kita sebut week perserahan dan memiliki kekhususan dibandingkan dengan gereja-gereja lain. Week perserahan HKBP Cijantung bukan menjadi bagian persekutuan jemaat atas letak geografis dan selama ini belum ada persekutuan khusus jemaat week tersebut. Maka mulai tahun 2004 ini HKBP Cijantung telah melaksanakan persekutuan ibadah keluarga week perserahan yang dilaksanakan setiap 1 kali 2 minggu yang selalu bertempat di aula HKBP Cijantung. Harapan kita di tahun yang akan datang kita akan terus mengembangkan kegiatan persekutuan week perserahan. Maka kita mengharapkan juga di tahun 2025 sudah ada dari week perserahan tersebut yang dipilih menjadi calon sintua sebagai langkah terus mengembangkan pelayanan di week tersebut. Berikutnya tentang ibadah rutin keluarga muda. Di tahun 2004 ini HKBP Cijantung telah memulai ibadah rutin untuk keluarga muda, yaitu keluarga yang usia pernikahannya 0 sampai 5 tahun. Kegiatan ini dikelola oleh Dewan Marturia Seksi Sending. Ibadah pertama dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 16 November 2024. Melalui kegiatan ini kita mengharapkan keluarga-keluarga muda HKBP Cijantung semakin kokoh dan tangguh dalam perjalanan kehidupan keluarganya dan semakin cinta kepada persekutuan gereja di HKBP Cijantung. Yang berikutnya perihal ibadah week Naposo Bulung. Dalam rangka semakin menyemangati Naposo Bulung dalam keikutsertaan dan persekutuan pelayanan, maka di tahun 2004 ini HKBP Cijantung memulai melalui Dewan Koinonia Seksi Naposo Bulung melaksanakan satu kegiatan baru, yaitu melaksanakan ibadah week Naposo Bulung setiap 1 kali 2 minggu yang bertempat di rumah-rumah jemaat Naposo Bulung di week-week. Kita sangat bersuka cita atas antusiasme Naposo Bulung mengikuti kegiatan ibadah tersebut. Kiranya di tahun 2025 kegiatan ini semakin berkembang dan dapat dilaksanakan setiap minggunya. Melalui beri ini kita menyampaikan terima kasih kepada Seksi Naposo Bulung yang sudah dengan sungguh-sungguh melakukan hal itu. Yang berikutnya pelayanan jemaat sakit menahun. Dalam suasana perayaan Natal 2004, HKBP Cijantung bersama dengan Seksi Paropuan dan Dewan Diakonia telah melaksanakan pelayanan kunjungan khusus dan perjamuan kudus kepada jemaat yang sakit menahun. Menurut data sampai saat ini ada 35 orang jemaat HKBP Cijantung yang sedang mengalami sakit menahun. Salah satu dari mereka adalah seorang anak yang sudah 20 tahun harus menjalani pengobatan akibat sakit thalassemia yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Kita sangat bersyukur ketika Natal sekolah Minggu tanggal 14 Desember 2024 melalui gerakan spontanitas telah terkumpul dana sebesar Rp32.012.000 untuk membantu biaya pengobatan Ananda Situmorang dan kita sudah menyerahkan kepada keluarga. Harapan di tahun 2025 kegiatan kunjungan sakit menahun ini harus terprogram di bawah naungan Dewan Diakonia Seksi Diakoni Sosial dan seharusnya ini menjadi kunjungan di masa Paskah dan di masa Natal dan mengembangkan gerakan Poti Parasir HKBP Cijantung untuk pelayanan-pelayanan khusus jemaat yang sakit menahun. Poin 2, perihal pengembangan sarana prasarana pelayanan HKBP Cijantung yang kita lakukan di tahun 2024 ini. HKBP Cijantung selama ini sudah memiliki sarana dan prasarana yang sudah sangat baik. Namun untuk semakin memaksimalkan pelaksanaan pelayanan, maka di tahun 2024 ini ada penambahan beberapa sarana prasarana milik HKBP Cijantung
yang sudah kita gunakan saat ini. Di antaranya perihal toilet gereja. Sejak tahun 2023, HKBP Cijantung melalui panitia renovasi telah melaksanakan renovasi toilet gereja untuk pria dan wanita. Kita bersyukur pelaksanaan renovasi tersebut sudah selesai dengan baik dan saat ini kita sudah dapat menggunakannya dengan sangat nyaman. Kita berterima kasih kepada panitia renovasi yang sudah mengerjakannya dan kepada jemaat yang dengan antusias turut menopang pembiayaannya. Melalui beri ini kami memohon kepada kita seluruhnya, marilah bersama-sama untuk sungguh-sungguh merawatnya dengan menjaga kebersihan dan ketaatan menggunakannya sebagaimana seharusnya. Karena kebersihan dan kebaikan restroom itu menjadi kenyamanan kita juga. Saya boleh tambahkan sedikit ini Amang Inang, mari kita gunakan itu seperti restroom yang ada di rumah kita. Bagaimana kita menjaga kebersihan toilet di rumah kita, demikianlah kita juga menjaga kebersihan dan penggunaannya. Kalau klosetnya kloset duduk, digunakan untuk duduk. Karena saya sudah cek, itu banyak ternyata digunakan mungkin untuk jongkok juga, sehingga sudah tergores dan mulai rusak. Gunakan itu dan rasakan menjadi milik kita bersama, supaya kenyamanan kita juga semakin terjaga. Yang kedua, perihal sarana prasarana tentang pengadaan kendaraan pelayanan HKBP Cijantung. Di tahun 2004 ini HKBP Cijantung melalui tim yang diangkat telah melaksanakan kegiatan pengadaan kendaraan inventaris pelayanan HKBP Cijantung. Kita sangat bersyukur dalam waktu 3 bulan tim yang ditugaskan dapat menyelesaikan tugasnya, yaitu penggantian 1 unit mobil yang lama, yaitu mobil Avanza, menjadi mobil yang baru, yaitu Toyota Rush. Kemudian di tahun 2004 ini sudah menambahkan 5 unit sepeda motor yang saat ini sudah digunakan oleh pendeta-pendeta HKBP Cijantung dalam kegiatan pelayanannya. Melalui beri ini kita menyampaikan terima kasih kepada tim, yaitu Amang Maijen Purnawirawan Fransen Siahaan, Amang Ipan Sitanggang, Amang Riki Sitorus, Amang Kompol Henry Tambunan, Amang Elizon Sius Yanipar, dan Amang Sintua Arjuna Siagian, yang sudah dengan bersungguh-sungguh menunaikan tugasnya. Demikian juga kepada seluruh jemaat yang telah turut mempersembahkan pemenuhan biaya pengadaan kendaraan tersebut. Tuhan selalu memberkati kita sekalian. Yang berikutnya, pengadaan sarana videotron dan TV monitor di gereja kita. Dalam rangka semakin memperlengkapi sarana pelayanan, khususnya sarana ibadah di gereja ini, maka melalui pelaksanaan kegiatan tahun ekumen inklusif, HKBP Cijantung telah mencanangkan pengadaan videotron. Namun puji Tuhan, atas kuasanya Dia telah menggerakkan salah satu keluarga jemaat HKBP Cijantung untuk memberikan persembahannya dengan mempersembahkan 1 set videotron indoor, dan kemudian beberapa jemaat lagi mempersembahkan TV monitor sebagaimana yang sudah kita gunakan saat ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus dan berterima kasih kepada jemaat yang mempersembahkannya. Kiranya persekutuan ibadah kita dapat semakin khusyuk dan nyaman. Yang berikutnya, penggalangan dana dalam program renovasi pemasangan pengerjaan lift gereja. Pada tahun 2004 ini HKBP Cijantung melalui panitia renovasi sedang mempersiapkan pengerjaan lift gereja. Panitia sudah melakukan pengumpulan dana yang dibutuhkan, dan pada bulan ini, Desember ini maksudnya, sudah dilakukan penandatanganan kontrak pemesanan lift, dan kita sudah membayarkan DP-nya. Mari kita dukung dalam doa dan persembahan kita, agar kiranya tersebut mengerjakannya dengan sungguh. Berikutnya, pembelian tanah dan bangunan rumah. HKBP Cijantung melalui Majelis Perbendaharaan di tahun 2004 ini telah merealisasikan pembelian tanah dan 1 unit bangunan rumah yang berlokasi di Jalan Bengrah, tepatnya di samping rumah Huria yang sudah ada sekarang, yang ditempati oleh Amang Pendeta Arjun Sah Tahubulon. Kita berharap satu waktu nanti tanah dan bangunan tersebut dapat dikembangkan, misalnya menjadi lahan parkir gereja kita dan untuk berbagai kegiatan-kegiatan lainnya. Yang berikutnya, pengerjaan database HKBP Cijantung di dalam sistem database HKBP.
Di tahun 2004 ini HKBP Jantung melalui tim yang ditetapkan telah melaksanakan pengerjaan database HKBP Jantung yang tersinkronisasi ke sistem database HKBP. Tim telah selesai memasukkan data jemaat yang ada selama ini ke sistem database HKBP dengan segera di tahun 2025 kita akan memutakhirkan data-data jemaat tersebut. Terima kasih kepada tim yaitu Amang Niko Nenggolan, Dopo Tambunan, dan sekretariat yang dengan sungguh-sungguh telah mengerjakannya. Sebelumnya di database HKBP, jumlah jemaat HKBP di Cijantung jumlahnya 0. Tapi tahun ini sudah tercatat 1.533 keluarga dan 5.687 jiwa. Saya kira itu Amang Inang dari banyak hal, tapi ada di situ kami tambahkan dan sebagai koreksi mohon maaf sebelumnya di dalam Haparhaladoon tentang perubahan Parhalado. Mungkin di kertas yang ada pada kita belum sempat tercatatkan, yaitu Sintua yang memasuki masa pensiun di tahun 2004 ini, yaitu Amang Sintua SRM Siahan dari week 16 dan Amang Sintua M Sidabutar dari week 5. Dan Sintua aktif yang meninggal dunia di tahun 2024 ini, yaitu Amang Sintua Amanik yang meninggal pada tanggal 12 Mei 2024 dari week 2. Dan Amang Sintua B Situmeang yang meninggal tanggal 9 Juni 2024. Dan ada 7 orang Sintua yang menerima tahbisa di tahun ini dan 16 jemaat yang sudah terpilih menjadi calon Sintua. Hal-hal yang lain boleh kita baca di kertas yang ada pada kita. Pada bagian akhir menutup beri ini. Maka demikianlah berita jujur Taurat atau beri ini kami sampaikan kepada kita semua untuk mendapat perhatian. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah kita lakukan selama tahun 2004 ini menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan dan menjadi sukacita bagi kita. Apabila masih terdapat kekurangan dalam beri ini, maka kami mengharapkan peran dari kita semua untuk bersama memperlengkapinya. Terutama di tahun 2025 telah berada di hadapan. Kiranya Tuhan memperkenankan kita memasukinya dalam damai sejahtera dan sukacita. Dalam pengharapan yang hidup akan penyertaan dan pertolongan Tuhan Yesus Kristus Sang Raja Gereja. Kiranya kita akan semakin dapat menyempurnakan semua aras pelayanan kita di HKBP Cijantung di tahun 2025. Pada kesempatan ini kami juga seluruh Parhalado menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat yang dengan sukarela menunjukkan baktinya melalui partisipasi aktif di dalam peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan pelayanan yang semakin hidup di gereja kita ini. Akhir kata, kami seluruh pendeta dan Sintua sadar akan kelemahan, keterbatasan dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan selama 1 tahun ini. Oleh karena itu kepada seluruh warga jemaat kami memohon maaf atas segala kekurangan tersebut. Kiranya pada masa yang akan datang kita boleh saling membantu untuk semakin menyempurnakannya. Mari kita sambut tahun yang baru ini dengan hati yang baru, pengharapan yang baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Terima kasih. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2025. Immanuel, Tuhan beserta kita. HKBP Cijantung 31 Desember 2024. Pendeta HKBP Cijantung, Pendeta Abednego Sirait. Dan selanjutnya kami akan memberikan waktu kepada Majelis Perbendaharaan untuk menyampaikan informasi tentang harta dan keuangan HKBP Cijantung sampai tanggal 31 Desember ini. Demikian. Shalom. Puji syukur bagi Tuhan kita
karena berkatnya dan kasihnya kita boleh menjalankan sepanjang tahun dari 1 Januari Gereja Tuhan di HKBP Cijantung. Yang kami hormati pimpinan Amang Pendeta Resort HKBP Cijantung, Amang Pendeta Abednego Sirait, Amang Inang Pendeta Fungsional, Amang Inang Parhalado, dan juga Badan Audit HKBP Cijantung, serta yang kami sangat hormati, Amang Inang semua, orang tua kami, Jemaat HKBP Cijantung, yang pada kebaktian perayaan akhir tahun pada sore hari ini hadir. Mewakili Majelis Perbendaharaan Huria HKBP Cijantung, kami akan melaporkan aliran dana masuk maupun dana keluar Huria HKBP Cijantung sepanjang tahun 2024. Barangkali laporan kami tidak atau mungkin jauh dari akuntabel oleh karena keterbatasan pemahaman, keterbatasan waktu, dan juga barangkali karena awam dalam hal mengelola keuangan Huria. Bapak Ibu Saudara, kami akan membacakan aliran dana masuk maupun dana keluar yang kita terima sepanjang tahun ini. Dan juga capaian-capaian dalam presentasi dari yang direncanakan atau yang dianggarkan dengan capaian yang realisasi. Yang pertama kita akan melihat dari penerimaan. Bapak Ibu, kita lihat dari persembahan kebaktian minggu. Persembahan kebaktian minggu itu kita telah menerima, ditarget 1.855.000.000 rupiah. Kita menerima 1.855.017.998 atau tercapai 100%. Dan mungkin kalau di berih yang ada di Bapak Ibu Saudara itu di persen 55% ke pusat, pengelola keuangan pusat HKBP atau BPSK, dan 45% dikelola Huria. Jadi kita lihat di apa yang kita pegang Bapak Ibu, ada di situ A1, kemudian ada A2. Jadi kami membacakan globalnya, Saudara. Yang kedua, persembahan ibadah khusus Paskah, Natal, yang masuk kategori ibadah khusus, ditarget 275.664.000. Kita masuk 214.881.950 atau tercapai 78%. Yang ketiga, persembahan ibadah Natal kategorial. Kita target tahun 2024 99 juta dan masuk 28.748.000 rupiah atau 29%. Yang keempat, persembahan pertangyangan week dan pertangyangan kasual atau pertangyangan khusus seperti pertangyangan atau ibadah keluarga. Target
rupiah. Masuk 235.132.000 rupiah atau 89%. Yang kelima, persembahan pertangyangan kategorial PHD. Target 49.717.750, masuk 54.958.999 atau 110%, terlampaui targetnya. Yang keenam, persembahan partupolon dan pemberkatan nikah. Target 45 juta dan kita menerima 56.315.000 rupiah, 125%, terlampaui Bapak Ibu. Yang ketujuh, persembahan perjamuan kudus. Baik perjamuan kudus yang dilakukan di gereja maupun perjamuan kudus yang dilakukan di rumah-rumah seperti tadi yang sudah kita lihat dalam penyampaian beri, itu ditarget 52.799.000 dan tercapai 57.250.000 atau 108%. Yang kedelapan, pilihan bulanan keluarga. Dan pilihan bulanan keluarga menggembirakan barangkali karena ditarget 900 juta dan tercapai 890.737.000 rupiah atau 99%. Kemudian yang kedelapan, diakoni sosial huria. Yang tadi sudah dikatakan bahwa salah satu dari diakoni sosial huria itu selain dari amplop, kantong yang kita sertakan di dalam pelian setiap minggunya yaitu 2B, juga dari poti parasian Amanginang. Dari poti parasian kemudian ada amplop sosial huria yang juga diberikan oleh jemaat. Ditarget 759 juta rupiah dan tercapai atau terrealisasi 681.946.076 rupiah atau 90%. Yang ke-10, Hamoleateon atau dan perpuluhan ditarget 182.500.000 rupiah dan realisasi atau tercapai 225.927.411, terlampaui 124%. Yang ke-11, dana khusus investasi bangunan yang selama ini kita peruntukkan untuk rencana pengadaan lahan parkir ataupun pembelian aset huria, ditarget 8 juta dan tercapai atau terrealisasi 4.190.000 rupiah atau 52%. 12, pesta parheheon huria. Seperti tadi, pesta gotilon ditarget 800 juta rupiah dan realisasi 475.595.960 rupiah atau 59%. Yang 13, sewa pemakaian aula. Sewa pemakaian aula ditarget 500 juta rupiah dan tercapai atau terrealisasi 507.525.000 rupiah atau 102%, terlampaui. Yang keempat, sumber lain-lain. Sumber lain-lain Amanginang itu terdiri dari pencairan deposito kita atau uang kita yang sebelumnya ada di deposito kita masukkan ke kas huria atau ke rekening huria
kemudian juga bantuan CSR, kemudian juga sisa LPG panitia, dan dari parkir. Itu ditarget 27 juta rupiah dan melampaui luar biasa karena ada tadi pencairan deposito kita yaitu 2.967.076.443 atau 10.989%. Bapak Ibu, tapi itu adalah harta kita yang kita masukkan ke kas Huria. Kemudian saldo akhir yang menjadi modal dasar kita per 1 Januari 2024 atau saldo Desember 2023 itu sebesar 57.763.750. Jadi total penerimaan Bapak Ibu sepanjang tahun 2024 dari 1 Januari hingga hari ini atau per tikting atau warta 29 Desember 2024 8.351.991.970 rupiah mencapai sekitar 141%. Demikian untuk penerimaan. Kemudian kami akan melaporkan juga pengeluaran kita sepanjang Januari 1 Januari 2024 hingga 31 Desember 2024 hari ini. Pertama untuk Dewan Koinonia yang tadinya dianggarkan sebesar 369.615.000, realisasi 242.355.500 rupiah atau terrealisasi 66%. Yang kedua Dewan Marturia. Dewan Marturia dianggarkan 155.105.000 rupiah dan terrealisasi atau terserap 102.657.000 rupiah atau 66%. Kemudian yang ketiga Dewan Diakonia. Dewan Diakonia dianggarkan 393.400.000 rupiah dan terpakai atau tercapai 331.607.300 rupiah atau 84%. Yang keempat, kesekretariatan. Dan kesekretariatan juga kita lihat ada cukup besar pengeluaran karena beberapa item seperti penggunaan kertas yang masih banyak, tetapi ke depan barangkali akan berkurang dengan setelah kita menggunakan Videotron. Kemudian juga ada beberapa program yang muncul kemudian yang juga kami masukkan ke sekretariatan seperti tadi pelayanan Natal jemaat berkebutuhan khusus dan masih banyak yang lain. Termasuk multimedia selama ini yang sudah direncanakan akan masuk ke Marturia selama ini masih ada di kesekretariatan. Sehingga kita lihat Amanginang bahwa dianggarkan untuk kesekretariatan 406 juta rupiah dan terserap atau tercapai 406 juta rupiah dan sangat terlampaui ya Manginang ya. 601.101.850 rupiah atau 148%. Kemudian yang kelima, rekening PLN dan telepon. Rekening PLN kita yang tadinya dianggarkan 198 juta dan realisasi
anggaran Rp217.107.650. Ada kenaikan 110%. Dan ini kemudian merupakan salah satu akibat dari penggunaan Videotron dan juga penggunaan banyak hal yang menggunakan listrik. Manginang. Kemudian yang keenam, rapat-rapat dan sinode dianggarkan 170 juta dan terrealisasi 96 juta rupiah atau 170 juta dan realisasi 96 juta rupiah. Kemudian verifikasi keuangan dianggarkan 25 juta rupiah dan digunakan atau terrealisasi atau terserap 24.250.000 rupiah atau 97%. Transport pelayanan mimbar seperti pendeta tamu dan para agenda dianggarkan 33 juta dan tercapai 36.641.000 atau 111%. Ulaun Nabadia, pelaksanaan Ulaun Nabadia dianggarkan 21 juta dan pengeluaran sebesar 37.698.800 rupiah atau 180%. Insentif partupolon atau pemberkatan nikah dianggarkan 26 juta dan terserap 21.040.000 rupiah atau 81%. Katehisasi sidi dianggarkan 18 juta, kemudian tidak menggunakan anggaran, jadi dia 0%. 12 pemeliharaan inventaris Huria dianggarkan 184 juta dan terserap 103.071.320 rupiah atau 56%. Kemudian pengadaan inventaris Huria dianggarkan 160.950.000 rupiah dan terserap 76.187.800 rupiah atau 47%. Kemudian yang berikut pembinaan Huria. Pembinaan Huria dan mengikuti pembinaan di distrik ataupun Hatopan dan Huria dianggarkan 35 juta rupiah dan terserap 4.600.000 rupiah atau 13%. Yang berikut pesta perayaan seperti pesta Paskah dan Natal dianggarkan 205 juta rupiah dan terserap 210 juta rupiah atau 102%. 16 balajo transportasi fungsionaris dianggarkan 609.900.000 rupiah dan terserap 624.611.000 rupiah atau 102%. 17 bantuan pengobatan untuk petugas gereja kita atau pekerja gereja dianggarkan 4.800.000 terserap 335.000 rupiah atau 7%. Kemudian Sipalas Roha dianggarkan 355.875.000 dan terserap 380.155.000 rupiah atau 107%. Dan kemungkinan masih akan berubah angkanya karena belum ada laporan dari pelaksanaan, karena masih ada yang bertambah Bapak Ibu Saudara. Kemudian
alokasi pembangunan gereja. Seperti tadi yang sudah kita lihat, ada renovasi toilet, dianggarkan 300 juta dan terserap 408.403.575 rupiah atau 136%. Biaya operasional Huria dianggarkan 58.500.000 rupiah dan terserap 44.474.000 atau 78%. Kemudian untuk distrik dianggarkan 10 juta rupiah, terserap 6.975.000 rupiah. Biaya tak terduga yang barangkali ini membuat kita agak, ini besar sekali Abang Inang. Biaya tak terduga terdiri dari yang sudah dibacakan tadi diberi, kita pengadaan aset Huria dengan pembelian sebidang lahan dan 1 unit rumah di atasnya seharga 1.750.000 rupiah. Dan juga anggaran tak terduga ini juga terdiri dari pertamuan dan bantuan Huria. Itulah sehingga mencapai, walaupun dianggarkan 46.761.088 rupiah, tetapi sangat jauh terlampaui menjadi 2.151.607.409 rupiah atau 4.601%. Kemudian target BPSK. Target BPSK itu atau Badan Pengelola Keuangan Pusat, ya, dianggarkan 2.738.912 rupiah dan tercapai 1.906.290.508 rupiah atau 91%. Sehingga total pengeluaran kita 7.611.776.294, di mana tadi total penerimaan kita 8.351.591.970 dengan pengeluaran 7.611.176.294, maka saldo Huria kita yang ada sekarang 40.415.676, terdiri atas kas Huria 640.610.752, kemudian Hamoleation tu Sintua yang masih tersimpan di kas 470.000, kemudian BPSK atau ke pusat 99.334.924 dan total deposit saldo kita 740.415.676 dan keberadaannya di kas Huria atau di rekening Bank Huria pertama itu sebesar 715.676 dan di Bank Mandiri 2 ada 10 juta rupiah, di kas kecil ada 15 juta rupiah. Demikianlah laporan keuangan aliran dana kita sepanjang tahun 2022
2024 dari 1 Januari hingga 31 Desember 2024 hari ini. Sekali lagi Amanginang, karena laporan yang akuntabel yang sesungguhnya adalah setelah ada hasil audit dari badan audit kita dan barangkali akan dilaporkan nanti di raport Huria. Jadi ini masih, makanya tadi saya katakan masih jauh dari akuntabel ya Bapak Ibu Saudara, dan mohon maaf untuk badan audit karena kami belum bisa atau keterlambatan mempersiapkan data-data yang dibutuhkan. Demikian, terima kasih Bapak Ibu Saudara atas nama para wartawan, Dewan, kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan selamat Natal, selamat menjelang tahun baru kita sama-sama menyongsong tahun 2025. Shalom. Dilanjutkan yang memberikan kata sambutan mewakili jemaat. Setelah itu dilanjutkan yang mewakili Parhalado. Waktu dan tempat kami sampaikan kepada amang yang telah dipilih. Shalom. Saya ucapkan terima kasih dan puji syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita nikmat dan damai sejahtera setelah kelahirannya kita rayakan pada tanggal 25 Desember yang lalu. Sekali lagi saya akan mengucapkan selamat Natal Ma di Hitasude. Selamat Natal. Selamat Natal buat kita semua. Mulia tema parjolo pasahat tu Badita Resort. Songoni tu sude keluarga. Dohot tu sude Pangmulan ni Huria ni HKBP Cijantung Naroti Kion manang na bertugas anon Sudema, salam selamat Natal siap kami keluarga. Bupati dah maju diriku teh ala audo mewakili siar ruas. Mungkin nasombera naulu gawe itunju hau dang na terpilih udah situng gawe salah sangka nona karuasa teh. Ia guarhu Johnson Pardede. Nama ngalap boru nirajai boru simatupang toga torop. Opak madihami dak danak. 2 mabawa 2 boru. Molupa hopu 5 mak. Jadi pangguari mau mului halak kita dalam bahasa Batak kita dipanggil Opu Paola. Jadi begitu juga yang remaja-remaja yang sarang. Saya sampaikan terima kasih telah banyak saya lihat kegiatan-kegiatan yang dibacakan oleh pendeta tadi. Di mana kegiatan remaja dari mulai sekolah minggu, remaja dan retreat yang telah diadakan lumayan banyaknya. Dan kemajuan kita di tahun 2024 ini saya memang mengikuti banyak perkembangan yang telah dilakukan oleh HKBP Cijantung, yang dilakukan oleh Parhalado, dan panitia-panitia. Seperti yang dibacakan tadi mengenai kegiatan kerohanian, kegiatan olahraga, ya, dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada tahun 2024 ini. Dan terima kasih kita ucapkan bahwa semua kegiatan dan pelaksanaannya terlaksana dengan baik. Kita mengharapkan pelaksanaan seperti itu akan terulang lagi di tahun 2025
dengan meriah, lebih meriah lagi. Mudah-mudahan suara Natal yang membawa kita ke dalam damai sejahtera, di mana kita tahun 2024 telah kita melaksanakan dengan tema Okumene Inklusif, di mana kita harus bersosialisasi dan juga rukun dengan warga yang lain, baik yang seiman maupun yang tidak seiman. Itu telah kita laksanakan pada tahun 2024. Terima kasih kepada panitia penyelenggara, terutama kepada kegiatan AMA dan INA yang telah menyelenggarakan kegiatan itu. Kita dari RUAS juga telah mendengar tadi beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk pembangunan gereja kita. Kita berterima kasih bahwa toilet kita sudah seperti toilet hotel lah, hotel yang berbintang gitu ya. Jadi kita nggak malu-maluin lagi, toilet kita sudah layak ditampilkan. Dan rencana berikutnya yang kita dengar tadi bahwa lift untuk para lansia akan diselenggarakan pada tahun 2025 selesai. Mudah-mudahan kita berdoakan bahwa lift itu segera terrealisir dan kita bisa menikmatinya di tahun 2025. Begitu juga tadi yang saya dengar bahwa kegiatan-kegiatan aula kita banyak menghasilkan uang. Bahwa saya dengar tadi bahwa targetnya melebihi ya 110% kalau nggak salah tadi. Dari target 50 juta menjadi 500 juta apa tuh. Jadi pokoknya 110% lah kenaikannya. Nah, terima kasih kepada penyelenggara yang telah menyewakan aula kita. Begitu juga kegiatan-kegiatan lainnya yang saya lihat bahwa untuk memuliakan nama Tuhan, beberapa KUR tampil. Ada beberapa KUR yang nambah di tahun 2024. Puji dan syukur kepada guru-guru KUR yang telah membangkitkan semangat bagi kita bahwa telah bertambah beberapa KUR gabungan maupun KUR INA atau KUR INAHANA. Mudah-mudahan di tahun 2025 makin bertambah KUR-KUR. Ya, KUR dari remaja, KUR dari sekolah minggu mungkin ada, supaya kita bisa lagi lebih baik dan lebih hikmat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena dengan nyanyian kita juga bisa memuliakan dan memuji nama Tuhan agar iman kita diperkokoh seperti khotbah-khotbah yang diberikan pendeta. Tuhan Yesus telah lahir dan telah menghapuskan segala dosa-dosa kita. Itulah harapan kita bahwa kita bisa masuk surga. Harta dan yang lainnya bisa kita cari, tapi itu bukan tujuan hidup yang dijanjikan oleh Tuhan. Mudah-mudahan dengan suara Natal yang masih ada sekarang, itu akan membawa kita ke tahun 2025, mendapatkan kesehatan, rezeki, bagi yang sakit, disembuhkan, bagi yang tidak bisa datang ke gereja mungkin akan diberikan kekuatan sehingga mempunyai kekuatan untuk datang ke gereja. Yang selama ini ada keluhan bahwa tidak bisa naik tangga, dengan tahun 2025 adanya lift mungkin sudah ada. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, saya tidak panjang lebar untuk mengucapkan walaupun saya sebagai referensi atau sebagai utusan ya dari jemaat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini juga apa yang ada di pikiran jemaat sekalian. Kalaupun ada kekurangan saya mohon maaf dan sekali lagi saya ucapkan selamat menjelang tahun baru. Semoga nanti jam 12.00 kita bisa saling mendoakan satu sama yang lain, saling mengingat agar kita bisa selamat
melewati tahun 2024 ini, masuk ke tahun 2025, dan kita mendapatkan rezeki yang lebih, dan juga semua yang sekolah yang anak-anak yang telah menyelesaikan sekolahnya bisa mendapat pekerjaan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Terima kasih, selamat sore, dan salam damai bagi kita semua. Amin. Dilanjutkan yang mewakili para lalu. Shalom. Horas marita sa luna. Turang perhalado mulutung payaw ditunjuk. Sarahatam hitate. Irot na tua-tua saya ada silo pagadong 2 sito papuli. Mulutong sa halap na makatahon naung sudi mahita pasahaton akanauli. Yang kami hormati Bapak Pendeta Resot, Amang Pendeta Resot, dan Amang Inang Pendeta Fungsional. Yang kami hormati rekan-rekan Perhalado, HKBP Jantung, Amang Inang Dewan dan Seksi, Amang Inang Badan Audit, dan Amang Utusan Sinode Distrik dan Sinode Godang. Horas dan selamat menjelang tahun baru ma dihita saluhuna. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, karena begitu besar berkat-Nya, penyertaan-Nya kepada kita di sepanjang tahun 2024 ini, di mana kita masih boleh bersama beribadah di ujung tahun 2024 ini. Amang enang jika kita di sepanjang tahun 2024 ini mengalami kesedihan, duka, atau pergumulan dalam kehidupan kita, semogalah di tahun 2025 kita semakin diberkati Tuhan dengan penuh sukacita. Kita panjang umur dan sehat selalu, yang kurang sehat semakin sehat. Anak-anak kami yang sekolah atau kuliah semakin berprestasi, kita yang bekerja semakin semangat. Naposo yang mendambakan pasangan hidup, semoga mendapatkannya di tahun 2025 ini. Dan juga semua kita dalam segala rencana kehidupan kita ke depan, semogalah Tuhan memberkati kita supaya kita semakin bersukacita di tahun 2025. Amang enang kami dari Perhalado HKBP Jantung, dalam segala keterbatasan waktu dan kemampuan kami sudah berupaya sebaik mungkin untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan kami di gereja kita ini dan juga di WEK kita masing-masing. Namun kami Perhalado sangat menyadari bahwa masih banyak tugas-tugas pelayanan kami yang tidak dengan penuh dapat kami laksanakan atas keterbatasan waktu dan kemampuan kami. Pasti di gereja ini dan juga di WIK. Untuk itu kami mohon maaf dan mohon doa kepada seluruh jemaat HKBP Jantung untuk mendoakan kami untuk kedepannya supaya kami tetap semangat dan semakin dikuatkan dalam melaksanakan tugas-tugas dan pelayanan kami. Dan marilah kita saling mendoakan. Amang Inang Ruas HKBP Jantung juga sama-sama kita melayani dalam rumah Tuhan ini di HKBP Jantung ini. Seperti yang disampaikan Amang tadi dari utusan Ruas dan khususnya yang sudah disampaikan oleh Amang Pendeta tadi dalam bridge. Jadi semua kita
melayani. Bukan hanya kami Perhalado, song leader melayani, tim musik melayani, tim multimedia yang begitu cukup bagus dan canggih, itu juga melayani. Pengumuman kor, panitia, semua kita melayani dalam rumah Tuhan ini, itu semua adalah untuk memuji dan memuliakan namanya. Dan juga kita jemaat semua menyanyi, itu juga melayani. Seperti yang disampaikan tadi Emang Pendeta, merawat gereja kita ini juga melayani. Tidak meninggalkan sampah di gereja ini, itu juga sudah melayani. Kita rawat toilet, pekarangan gereja ini dengan baik, itu juga sudah melayani. Mendukung program-program huria, panitia pembangunan, begitu banyak ide-ide atau yang sudah direncanakan oleh mereka untuk pembangunan gereja HKBP Jantung ini. Kalau kita sangat mendukung, Tuhan memberkati, maka pelayanan gereja HKBP Jantung boleh terlaksana dengan baik. Untuk itu kami juga Perhalado HKBP Jantung mengucapkan terima kasih atas pelayanan Amang Inang Ruas yang ambil bagian dalam setiap kegiatan di HKBP Jantung ini, dan itu juga mendukung pelayanan kami Perhalado HKBP Jantung. Jadi semogalah di tahun depan semakin mampu kami Perhalado melayani setiap kegiatan di gereja ini dan juga Amang Inang Ruas di HKBP Si Jantung ini. Di akhir ujung tahun ini saya mengutip pantun bebas. Jalan-jalan ke kota Bandung, jangan lupa mampir di kota Cimahi. Horas salam sehat buat Ruas dan Perhalado HKBP Jantung. Semoga Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Asa dulu si majarujung main benak madopak ku tau toba. Salpuma tahun naburu. Saya sahak mahitah tu tahun baru tahun 2025 di Bagasan Las Niroha. Demikianlah kata sambutan kami mewakili Perhalado HKBP Si Jantung dan juga Dewan Seksi di HKBP Si Jantung. Horas Marita Saluna. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 691 dari ayat 1 sampai selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan kantong 1A dan kantong 1B. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku, pikiran dan perbuatanku, dan
sungguh terharu karena firman Tuhanku. Aku menjadi sahabat, dikasihi selamanya. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Pikiran dan perbuatanku dan semua waktuku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku gunakanlah tanganku melakukan firman-Mu. Langkah dan perbuatanku mengikuti jalan-Mu. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Ku serahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudara jemaat yang terkasih, dalam persekutuan ibadah kita di hari terakhir di tahun 2024 ini, kita bersyukur Tuhan mengizinkan kita hendak mengakhiri tahun ini dengan bersekutu, beribadah, dan mendengarkan suara Tuhan. Tentu dalam rangka mensyukuri segala berkat Tuhan,
dalam perjalanan hidup kita sepanjang 1 tahun ini. Dan firman Tuhan di hari terakhir di tanggal 31 Desember 2024 ini yang akan kita dengar dan akan kita hidupi diambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-37 dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Mari kita mendengarkan, mencermati, memperhatikan demikian firman Tuhan. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, jangan marah karena orang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan bagi kita di akhir tahun 2024 ini. Sangat menarik firman Tuhan ini. Boleh kita cermati di dalam kehidupan kita. Terutama setelah melampaui 1 tahun ini dan sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun ini yang disebut tahun 2024 dan masuk ke dalam tahun yang baru, tahun 2025. Topik yang perlu kita perhatikan di akhir tahun ini mengatakan serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Setelah 365 hari kita menjalani hari-hari tahun ini, adakah di akhir tahun ini kita sedang berada di dalam suasana gelisah, marah, kecewa. Mungkin ada saja di antara kita dan mungkin banyak orang juga sedang mengalami hal seperti itu. Setelah 1 tahun kita lalui, lalu hal yang melingkupi hati kita di akhir tahun ini adalah kemarahan, kecewa, merasa terhianati, merasa tidak mendapatkan keadilan. Oleh karena itulah firman Tuhan yang dipilihkan bagi kita hari ini sesuatu refleksi yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan yang memang mengalami kehidupan yang sama mungkin seperti yang kita alami dalam kehidupan kita ini. Jelas sekali dituliskan tadi bahwa Mazmur ini berasal dari Daud. Daudlah yang menuliskan Mazmur ini. Mazmur ini menjadi sebuah refleksi kehidupan Daud. Ini menjadi bagian dari refleksi kehidupannya setelah dia menjalani kehidupan. Lalu dia menuliskan satu refleksi tentang kehidupannya. Terutama ketika dia berhadapan dengan kehidupan sosial. Dalam konteks bersama-sama dengan sesamanya di dalam kehidupannya. Ketika itu Daud melihat
bahwa memang seperti yang mungkin kita katakan juga pada hari ini atau dalam perjalanan kehidupan kita pada masa ini. Daud melihat bahwa dalam kehidupan banyak orang, bahwa ada dua perilaku kehidupan orang, yaitu yang benar dan orang yang berperilaku jahat. Orang yang baik dan orang yang tidak baik. Tetapi yang paling mengganggu hatinya adalah sepertinya orang-orang yang tidak baik, orang-orang jahat justru menjadi seperti orang yang berhasil. Orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang jahat justru menjadi orang-orang yang hebat. Tapi sebaliknya, orang-orang yang baik justru banyak yang menderita, susah. Secara materi juga berkekurangan, miskin. Secara fisik juga mengalami berbagai-bagai penderitaan. Daud melihat fakta itu dalam kehidupannya pada masanya. Sehingga dia merefleksikan melalui Mazmur 37 ini tentang hal itu. Karena itu terkadang membuat dia pun menjadi sangat terganggu, menjadi marah, menjadi kecewa. Kalau di zaman kita sekarang mungkin ya bisa jadi tiba-tiba naik gula darahnya ya. Ya kan? Tiba-tiba naik tensinya. Ya, naik kolesterolnya. Makin cepat detak jantungnya. Tiba-tiba jadi ngos-ngosan dan agak sesak dirasanya. Kenapa? Ada dia lihat sesuatu hal yang tidak pas dengan hatinya dan dia sangat mengganggu kehidupannya. Akhirnya mengganggu juga kondisi fisiknya. Dan itu memang menjadi sesuatu fakta yang Daud juga lihat di dalam kehidupannya. Maka sering kali kita mendengar ada orang mengatakan seperti ini. Saya tahu manikting mapuang sohiaro tu gereja. Sohiaro tu pertanyaan nih. Sohia mengalir pilih bulanan nih. Sohia manang marhuwe di ngulu ni parugamon na. Alai mar tiburak do hamuraon na. Naik magula darah na musela na madokon ikan. Dan kita naik tensinya. HP iba roy marah di Selasa. Roy iba pertanyaan. Roga hari Minggu. Manang ahay do kopadita do situ atau hatapatok do nyulahon. HP sokong-sokong ngulu binereng mahalakan. Tor malubuk-lubuk mamu saya taruh tok na. Langsung dipanggil burunya. Ambil dulu tensi itu amang. Nang, kenapa? Kayaknya naik ini tensiku ini. Sering itu kita alami dalam kehidupan kita ini. Tapi memang itu fakta. Daud sendiri pada zamannya juga melihat hal itu. Dan dengan sekitarnya dia berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Tetapi melalui refleksi ini kemudian Daud mau memberikan sebuah pengajaran kepada kita. Maka Mazmur ini disebut juga menjadi Mazmur hikmat. Yang berisikan pengajaran. Yang memberikan kata-kata instruksional. Kata-kata perintah yang harus kita hidupi dan harus kita lakukan jika kita menghadapi hal-hal yang seperti itu. Karena Daud terlebih dahulu juga memerintahkan itu di dalam dirinya. Supaya dia tidak menjadi terganggu. Supaya dia tidak menjadi gelisah. Dia tidak menjadi marah. Karena keadaan-keadaan realitas yang dia lihat seperti itu. Oleh karena itu, Ibu Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam ibadah akhir tahun ini. Ketika hal itu diberitahukan kepada kita mau melihat apa perintah Tuhan kepada kita hari ini. Setelah 365 hari kita jalani tahun ini dan sebentar kita akan memasuki tahun yang baru supaya hidup kita menjadi baik dan tidak hanya baik tapi menyenangkan. Hidup kita memang benar-benar menjadi berbahagia. Lalu apa perintah Tuhan kepada kita? Tepat di hari terakhir tahun 2024 ini. Hal yang pertama jelas diperintahkan, diinstruksikan firman Tuhan ini kepada kita. Jauhkan hati kita, hidup kita, diri kita dalam kebiasaan marah. Jangan menjadi iri hati. Jangan panas hati, katanya. Maka
Makanya banyak itu di TikTok ya. Tetangga yang beli mobil, dia yang keringat dingin kan. Dan kita apalagi mau Natal, mau tahun baru ini, emang. Suatu marong na naik gula darah nate. Alai bereng dong anda, berjabuna lau tu dia, di mana tu dia pedang bui. Ya. Maka yang pertama diingatkan kepada kita bagaimana kita menjaga hati kita ini menghadapi kenyataan kehidupan ini. Bagaimana hati kita merespon keadaan yang sudah kita lalui sepanjang 1 tahun ini. Jaga hatimu, kata firman Tuhan. Jangan marah, jangan iri hati, jangan menjadi panas hati karena keadaan ini. Karena semua itu tidak akan menghasilkan yang baik dalam kehidupan kita. Ini sebuah kisah nyata Manginang, karena marah. Maka ada seorang bapak pernah membawa anaknya ke dokter. Lalu sampai di dokter, dokter itu memeriksa bagian kepala dari anaknya. Ternyata sudah sobek, luka dan berdarah. Lalu sambil mengobati sang dokter bertanya kepada bapaknya, kenapa kepala anaknya Pak? Lalu sang bapak berkata, tadi anak ini terpleset di kamar mandi. Langsung anaknya jawab, enggak betul dokter, ini kepalaku luka karena didol tuk bapakku tadi. Lalu ada sebuah kisah nyata lagi, dan ini nyata. Ada seorang ayah yang baru membeli 1 buah mobil. Lalu ada anaknya yang kecil yang tidak mengerti, yang tidak paham. Lalu membawa sebuah paku. Lalu dia melihat ada wajahnya dipantulkan mobil itu. Lalu dia mencoret-coretnya dengan paku. Lalu saking marah ayahnya, dia ambil batu dan memukul jari anaknya itu. Tetapi kemudian setelah itu, setelah berdarah dan luka, anaknya ini dibawa ke dokter. Lalu dokter bilang ini jarinya harus diamputasi karena pukulan yang terlalu keras di jarinya. Lalu setelah kejadian itu, kemudian si ayah menyesal sampai di rumah dia saking menyesalnya dan karena buah dari kemarahannya sampai dia harus membunuh dirinya. Amang inang mau saya katakan tidak ada hasil yang baik dari sebuah tapi bahasa seburuk-buruk kita teh. Maka firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jauhkan, tidak ada guna, tidak ada manfaat, kemarahan, hati yang panas. Apalagi karena ada hal-hal yang tidak tepat di hati kita. Jangan pernah merespon sesuatu hal dengan kemarahan. Maka pernah seorang yang bernama Benjamin Franklin menuliskan begini, kemarahan itu tidak pernah tanpa sebuah alasan. Kemarahan itu pasti karena ada pemicunya. Tidak ada marah yang datang begitu saja. Tapi dia katakan bahwa banyak kemarahan itu ditimbulkan alasan yang kurang baik. Jadi jangan. Tidak ada marah yang dihasilkan, yang tidak dihasilkan sebuah alasan. Tapi terlalu banyak alasan-alasan yang membuat kita marah itu adalah alasan-alasan yang sebenarnya tidak baik. Yang kemudian menghasilkan sesuatu yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Ini perintah Tuhan pertama kepada kita. Apalagi kita melihat tahun 2024 ini. Semoga dan amin kita katakan banyak hal yang membuat kita memang bersuka cita, berbahagia, tersenyum setelah tahun 2024 ini kita jalani. Tapi mungkin ada saja yang sepertinya dia tidak nyaman. Sepertinya tidak puas. Teridok ke musema. Au sugari mabuinian diulakan nguluan di musema kan. Karena dia rasa banyak kegagalan. Banyak hal yang tidak memuaskan dalam kehidupannya. Tidak perlu marah. Apalagi harus marah karena ada orang-orang. Karena perbuatan-perbuatan yang tidak benar. Sepertinya lebih baik dari kehidupan kita. Daud mengatakan semua mereka seperti rumput saja, sebentar akan lisut, sebentar akan mati. Lalu yang kedua, diajarkan kepada kita menjalani kehidupan kita ini dan meneruskan dalam tahun yang akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalaupun seperti itu realita kehidupan yang kita hadapi sepanjang tahun 2024 ini, jangan pernah berubah hatimu untuk tetap percaya kepada Tuhan.
Jangan pernah berubah hatimu menjadi ragu kepada Tuhan. Jangan pernah menjadi goyah hatimu untuk tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Itu yang dikatakan oleh pemazmur ini. Percayalah kepada Tuhan. Tetaplah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Maka ini komitmen kita. Kalaupun Tuhan sudah mengizinkan kita menjalani tahun 2024 ini yang menginang, maka di akhir tahun ini Tuhan mengingatkan kita, tetaplah percaya, tetap berpegang teguh kepada Tuhan, tetap setia, tetap berdiam diri di hadapan Tuhan. Tetaplah mempercayakan hidupmu kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, tetaplah bergembira. Tetaplah menantikan Tuhan bertindak di dalam kehidupanmu. Dan tetaplah terus melakukan yang baik. Seperti saya katakan tadi, jangan setelah kita mengevaluasi hidup kita 1 tahun ini, lalu kita melihat ada hal-hal ya, yaudahlah, tahun depan gak usah gitu-gitu amat lah. Saya masa tahun ini. Ada orang yang bisa menjadi membuat kesimpulan seperti itu. Lalu dia buat resolusi di tahun 2025. Ya gak usahlah seperti tahun-tahun 2024 ini, kita tahun 2025 biasa-biasa saja lah. Karena melihat banyak kekecewaan mungkin yang dia hadapi. Tetapi pemazmur mengatakan tetaplah berbuat baik. Maka pernah Madam Teresa mengatakan seperti ini. Tidak akan mungkin semua perbuatan baikmu disukai oleh semua orang. Tapi tetaplah berbuat baik. Kadang-kadang perbuatan-perbuatan baik kita juga bisa direspon tidak baik oleh orang lain. Kadang-kadang perbuatan-perbuatan baik kita bisa tidak ditanggapi dengan baik oleh orang lain. Maka Madam Teresa mengatakan jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Bahkan lebih giat, lebih bersungguh-sungguh. Lebih lagi seperti yang sudah kita lakukan di tahun ini. Di tahun 2025. Baik di tengah-tengah keluarga kita. Di tengah-tengah rumah tangga kita. Di tengah-tengah pekerjaan kita. Udahlah, kerjaannya biasa-biasa aja lah. Kenapa? Tahun ini sudah mati-matian bekerja. Toh biasa saja, gak ada apa-apanya. Jangan. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini. Teruslah, bergiatlah. Dan bergembiralah. Maka pesan firman Tuhan ini kepada kita, ibu bapak dan saudara-saudaraku, jangan pernah gelisah hidupmu karena orang lain. Jangan pernah gelisah hidupmu apalagi melihat orang-orang yang melakukan yang jahat itu. Namun hiduplah di dalam kesetiaan, ketaatan, dan tetap menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Memang dalam hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Tidak selalu seperti yang kita harapkan. Ya harapan saya, keinginan saya tahun 2025 saya sudah jadi preses kan itu kan. Jadi jangan bilang Amang Inang lebih besar harapan kalian dari saya. Tapi kalau tidak tercapai jadi marah. Tidak marah kan? Amin. Dan saya tidak akan katakan, adalah 2025 biasa-biasa aja lah di jantung. Kenapa? Toh enggak menang juga, enggak ya. Harus semakin lebih giat. Memang dalam hidup ini tidak selalu seperti yang kita inginkan. Maka jangan menjadi marah, jangan menjadi kecewa. Melainkan tetaplah percaya kepada Tuhan. Tetap setia, tetap berlaku baik. Karena Tuhan pasti akan bertindak. Itu Mazmur 37 ayat 5 yang sering kita dengar. Diucapkan orang untuk memberikan kekuatan. Tetaplah percaya kepada Tuhan, pasrahkan dirimu kepada Tuhan, maka Dia akan bertindak. Maka menginang saya selalu menghidupi lagu buku ND 283. Mudah-mudahan menginang nanti bisa baca di rumah, lalu itu bisa memberikan kekuatan kepada kita. Bisa memberikan motivasi kepada kita, terutama dalam kehidupan bertuhan kita ini. Saya coba catatkan di sini tadi dari buku nyanyian HKBP-nya setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kalau bahasa Bataknya buku ND 283 itu nang pesipata hidau. Tapi bahasa Indonesianya mengatakan seperti ini. Coba kita cermati
Terutama ketika kita mau mengakhiri tahun 2024 ini. Dikatakan di ayat yang pertama setelah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, lagu itu seperti ini. Kadang kita merasakan Tuhan Allah meninggalkan anak kesayangannya. Pernah kita merasakan seperti itu, Mang Inang? Sepertinya Tuhan jauh sekali dari kita. Sepertinya Tuhan tidak mau mendengar seruan kita. Kadang kita merasakan Tuhan Allah meninggalkan anak kesayangannya. Tetapi dikatakan di dalam ayat yang pertama itu, sesungguhnya tak benar. Dang sitongi. Kalaupun kita kerasakan sepertinya Tuhan menjauh dari kita, maka nyanyian 283 ayat pertama itu mengatakan, itu sungguh-sungguh tidak benar. Jadi jangan ada mengakhiri tahun 2024 ini lalu dia mengatakan, Tuhan meninggalkan aku. Tuhan jauh daripadaku. Tuhan tidak peduli kepadaku. Jika ada ungkapan seperti itu, maka nyanyian itu mengatakan sesungguhnya itu tidak benar. Karena Tuhan selalu beserta dengan kita. Lalu yang kedua dikatakan, ayat yang kedua dalam 283 itu dikatakan seperti ini. Kadang kita merasakan pertolongannya terlambat. Nang pesi papa tadi pabeda di bata panggurupina tu hita katanya. Kadang kita merasakan pertolongannya terlambat. Tetapi pada saat yang tepat Tuhan memberikannya. Udah terlambat Tuhan, jodohku gak datang-datang 2024. Kita sering nyanyikan waktu Tuhan adalah yang baik. Jadi kalau belum dapat jodoh tahun 2024, katakan waktu Tuhan yang pada waktu yang tepat dia akan memberikannya itu kepada kita. Dan berdoalah, bermohonlah, berpasrah dirilah. Tetaplah bersama dengan Tuhan. Kiranya 2025 apa yang kita harapkan yang belum tercapai di tahun 2024 ini, pada waktu yang tepat Tuhan akan memberikannya kepada kita. Karena dia bagai bapa dengan anak. Itu kata nyanyian kita itu. Cara Allah memberikan yang terbaik baginya, itu diberikannya. Jadi Tuhan itu seperti seorang bapa kepada anaknya. Seperti orang tua kepada anaknya. Dia akan selalu memberikan yang terbaik baginya. Itulah yang akan diberikannya. Dan ayat yang keempat dikatakan, aku percaya pada Bapa, walau hidupku pun susah, kasih sayangnya kekal kepadaku anaknya. Jadi jangan biarkan Mang Inang kondisi fisik kita, jangan biarkan kondisi kehidupan sehari-hari kita menjadi ukuran tentang kasih setia Tuhan kepada kita. Karena dikatakan, aku percaya kepada Bapa. Walau hidupku pun susah, tetapi kasih sayangnya kekal kepadaku anaknya. Amin. Jadi nanti boleh tersenyum pulang. Jangan ada yang marah-marah. Apalagi nanti pas jam 00, mama marah-marah sama anaknya. Sudah aku bilang mangoli kau, tak mangoli kau katanya. Akhirnya berbeda yang pas jam 00. Arong kosong ini. Nah yang masih sisa dosa, masih jujuran kabe. Lebih lembagas perbedaan. Ada yang gonaron waing dengan osong nete. Maksudnya mau saling memaafkan, tapi dihitung-hitung semua kesalahannya. Roa matai ho na sobo to ho sataonon, holan dari pangeriti ngodoh tua so ni namat. Roa mesin natai lagi mahon na akhirnya saya acara masih tudalan nasida. Tapi jadilah tersenyum, jadilah bersukacita, tetaplah percaya, tetaplah melakukan apa yang seharusnya kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Percayalah, ketika waktu Tuhan tiba, seperti tahun 2025 yang kita doakan menjadi tahun rahmat Tuhan, itu menjadi berkat dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, di akhir tahun 2024 ini, di hari terakhir ini, kami sungguh bersyukur karena Tuhan mengantarkan kami hadir dalam ibadah persekutuan kami di gereja ini. Kami mau mengakhiri tahun ini bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun ini dalam ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Kami mau mengakhiri tahun ini di dalam perkataan-perkataan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah syukur kami dalam ibadah persekutuan ini, kami sudah mendengarkan dan menerima sabdamu menjadi kabar baik bagi kami. Mampukan kami untuk menyimpannya di dalam hati kami, menghidupinya. Sehingga hidup kami tetap setia percaya kepada Tuhan. Tetap di dalam damai, sejahtera, sukacita dan kegembiraan.
jauh dari kemarahan, hati yang panas, iri hati, terutama melihat hal-hal yang buruk yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bawa firman-Mu hari ini, meneruskan kehidupan kami, dan kami percaya Tuhan akan menghantarkan kami meninggalkan tahun 2024 ini, memasuki tahun yang baru, tahun 2025. Izinkan kami juga ketika memasuki tahun yang baru nanti, kami boleh bersama-sama dengan Tuhan, beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kami, keluarga kami, sanak saudara kami. Ketika kami hari ini mengakhiri tahun ini di dalam Tuhan, dan izinkan kami memulai tahun yang baru nanti bersama-sama dengan Tuhan. Berkati kehidupan kami, terutama gerejamu HKBP Cijantung ini, yang telah Tuhan izinkan terus melakukan persekutuan pelayanan dan ibadahnya di dalam tahun 2024 ini. Banyak hal yang telah Tuhan izinkan boleh dilakukan oleh gereja ini. Dan banyak di dalamnya juga hal-hal yang masih mendukakan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan. Dan izinkan kami di tahun yang baru ini akan meneruskan persekutuan pelayanan dan kesaksian di gerejamu ini. Untuk semakin menguatkan seluruh umat jemaat yang ada di HKBP Cijantung ini. Mulai dari anak-anak sampai kepada orang tua kami lansia. Melalui pelayanan-pelayanan yang akan kami lakukan, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Terima kasih Bapa. Di dalam Yesus Kristus. Inilah doa kami, dengarkanlah. Amin. Kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi, dan di saat bernyanyi kita menyerahkan persembahan kita. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, dunia aku tinggalkan, di jalan salib aku berjalan, hasrat dunia aku tinggalkan, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita mengikut Yesus, kau dipanggilnya mengikut Kristus. Marilah kita mengikut Yesus, jangan ingkar, jangan ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, seluruh hidupku mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar.
terakhir ketiga kita menyanyikan, kita bangkit berdiri. Tetap ku ikut walau sendiri, jalan sengsara tetap ku pilih. Tetap ku ikut walau sendiri, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Horas Madihita, selamat mengakhiri tahun ini dan selamat memasuki tahun yang baru 2025. Besok kita berjumpa kembali dalam ibadah 1 Januari 2025. Horas! Bila Yesus
sertamu.